Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah subuh, teman-teman lebih yang kehadirin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dilanjutkan si ceramah tadi malam, yaitu bagaimana caranya menggapai keberkahan. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana tingkatan-tingkatan orang beribadah menurut Imam Al-Ghazali. Ada yang dua jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan, yaitu ada orang beribadah baru dengan bersyariat, tetapi ada pula orang yang beribadah memang sudah sampai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk ke syariatnya. Artinya hukum-hukum yang ada kaitannya tentang masalah puasa kita akan bahas pada subuh kali ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya jamaah sekalian, saya melanjutkan tentang masalah tingkatan yang kedua ini dengan kitab yang berbeda yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitabnya namanya Asrarus Shaum, yaitu rahasia orang yang berpuasa. Nah, jadi selama ini kita berpuasa hanya syariatnya saja. Nah, ini masih mumpung kalau kita mengerti semua syariatnya. Untuk sampai kepada Asrarus Shaum, ya harus melewati tingkatan dulu tentang fikihnya, baru kita sampai kepada rahasia puasanya. Apa perkataan Al-Ghazali jamaah sekalian di dalam kitabnya Asrarus Shaum? Dia mengatakan, kan min shaimin, ada berapa banyak orang yang berpuasa muftiran, akan tetapi dia pada hakikatnya berbuka. Jadi mempuasai tetapi sebenarnya berbuka. Nah, tapi kebalikannya, wa kam min muftirin shaimun, ada berapa pula banyak orang dia tidak berpuasa tetapi pada hakikatnya dia berpuasa. Nah, ini kata-kata tasawuf jamaah sekalian. Yang pertama jamaah sekalian, kam min shaimin muftiran, ada berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia pada hakikatnya berbuka. Ini ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atash, atau kama qala Nabi. Ada banyak orang yang berpuasa hanya yang dirasakan hanya lapar dan dahaga, malupu minan niyya madakami bawang. Menurut Al-Ghazali jamaah sekalian, untuk terhindar daripada golongan yang pertama ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita puasakan. Yang pertama yaitu saumul basar, ripa puasa matata. Nah, ini yang dimaksud Ada berapa banyak orang yang berpuasa, dia gagal rasakan hanya malupu minan niyya madakami bawang. Nah, sabab magai mapuasai tapi dia napapuasai matanna. Tegana riasa dia napapuasai matanna jamaah sekalian, papadai nareku mapuasa tapi menonton mi bawa mataru. Ya, menonton mungkin setengah jam, 1 jam itu tidak apa-apa. Karena menonton itu bahagian daripada hiburan. Tapi kalau ada orang sejak dia sudah salat subuh tidur kemudian dilanjutkan dengan menonton terus sampai asar, ini sudah masuk melewati batas. Maka ini yang dimaksud oleh Al-Ghazali, tidak mempuasakan matanya. Makanya jamaah sekalian, ada hadis walaupun hadis ini tidak sampai ke derajatnya sahih atau masih diperdebatkan, naumus shaimu ibadah. Naumus shaimi ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah.
Apa maksud daripada hadis ini? Artinya jauh lebih afdal ketika kita tertidur dibandingkan menggunakan mata kita yang semata-mata itu hanya dalam unsur duniawi. Lebih makasih nareko sekalian matinroki dibandingkan menonton mataru. Apalagi jamaah sekalian kalau mata kita dipakai yang menonton atau melihat yang tidak semena-mena. Contohnya menonton yang ada unsur pornografinya, ya boleh dikatakan jamaah sekalian mapuasa ki, tapi dia gagal pelan na puasa ta nasabak dia di papuasa matata. Ini yang menurut Al-Ghazali nareko mapuasa ki papuasa toi matata. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu saumus sam'i wal uzun. Papuasa toi dah culita. Ya, jadi nareko mapuasa ke jangan sampai ini telingata dipakai untuk mendengar hal-hal yang buruk. Saya berikan contoh ibu-ibu. Nareko di luar bulan suci Ramadan, dia magaga menonton ki gosip. Tapi usahakan nareko ulan Ramalan aja na gosip dinonton. Usahakan menonton ki yang ceramah-ceramahnya Adi Hidayat, Ustaz Somad, atau sekali-kali juga menonton ceramahnya Ustaz Muammar Baba, ya, karena ada Tommy di internet. Ya, bisa mencari Muammar Baba atau Fasiru fil Ard. Bisa dinonton-nonton ceramah-ceramah pendek saya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, saya tidak melarang untuk menonton. Tidak dilarang. Kalau menontonnya dari pagi sampai sore kalau ceramah, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dinonton yaitu yang berbau hura-hura, ya yang berbau unsur duniawi, maka ditinggalkan jamaah sekalian. Alhamdulillah kemarin 1 minggu yang lalu sebelum Ramadan saya jalan-jalan ke Sorong. Kebetulan mendaftar haji di sana harus pemeriksaan kesehatan di Sorong. Saya bermalam di sana Pak, ada perkampungan, sana perkampungan Sigeri. Ya, nasabak pengurus suku kita Pak Beni, rumah masyarakat. Dan luar biasanya digital, teknologi. Mega koron miseka biasa nang kalinga ceramahku, nang kalinga ceramahnya Ustaz Samui, Ustaz Anwar, biasa ceramah konye gara-gara iya kamera di depan pantai. Jadi nisan nih YouTube-nya Masjid Multazam. Jadi nang kalinga mana koron iga mas sumbang siaga ni di masjid kita, popoga pembangunan masjid kita. Nang kalinga mana jemaah sekalian. Bahkan ceramah-ceramah kita di sini bisa terdengar oleh saudara kita di sana. Dan luar biasanya di Papua itu memang mayoritasnya orang Sulawesi yang menjadi agak senai pengusaha di sana, dan mayoritasnya lagi orang Pangkep. Nah, dan mayoritasnya orang Sigeri. Sigeri Mandale mikose di sana Koropa. Jadi luar biasa kalau kita mengaktifkan digital ini, mungkin menggerakkan saudara-saudara kita lokas sompok korong, bisa menjalin hubungan silaturahmi, insyaallah wadini gerakan ponah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi mempuasakan mata, mempuasakan telinga, tidak apa-apa kita menonton. Ya, kalau menontonnya itu hal-hal yang baik seperti ceramah, tausiah, atau sesekali kita mendengarkan yang mungkin hiburan, dengan catatan jangan hiburannya yang jauh lebih banyak dibandingkan tilawahnya. Itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melanjutkan kemarin supaya tingkatan kita, puasa kita mengantarkan kepada hawas, mengantarkan kita kepada derajat yang paling tinggi, ibadah kita benar-benar tembus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang terakhir sebelum kita diskusi jamaah sekalian, jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh disiapkan memang pertanyaannya. Setelah ini kita tanya jawab. Di sini ada kitab yang sangat melegenda, menjadi sebuah kitab kewajiban di pesantren, tentang masalah fikul ibadah, namanya Fathul Mu'in. Di sini jamaah sekalian saya ringkas saja tentang yang ada kaitannya puasa. Salah satu jamaah sekalian yang dimaksud dengan puasa yaitu al-imsak, menahan diri. Kalau menurut syariatnya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dalam hal makanan. Kemudian ada juga bukan makanan tetapi namanya jima. Jadi menghalangi diri dari segala yang membatalkan berupa makanan dari terbitnya fajar. Tadi terbitnya fajar pada waktu azan. Jadi pada waktu tadi pengurus masjid mengatakan lagi 10 menit masuk imsak.
kemudian masuk imsak tadi malam kita bahas, itu disunnahkan untuk berhenti di situ. Tetapi kalau seumpamanya belum pergi makan sahur, nah baru kita bangun pada waktu mendengarkan masjid imsak, dia magaga. Andre nih, dengan catatan jangan melewati pada waktu azan, karena azan itu sudah 100%. Nah, itu sudah dibahas tadi malam jamaah sekalian. Nah, sampai kapan kita menahan diri sampai ghurub syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini sedikit perlu kerjasama pemerintah, Pak. Karena biasanya di masjid kita nareko berbuka ki aga biasanya diputar yang menandakan masuknya waktu maghrib. Biasanya kan kita mau putar radio, Pak ya. Radio itu radionya Agar, radionya Pangkep atau radionya Makassar. Ya. Pangkep. Kalau radionya Pangkep berarti waktunya waktu Pangkep itu. Tapi biasa ke masjid na putar radionya yaitu RRI. Ya, saya minta maaf. Jarak antara Makassar dan Pangkep itu ada sedikit beberapa agak santai. Beberapa jedah. Ya, tentu berbeda waktunya Makassar dengan waktu Pangkep, apalagi to Barue, apalagi to Pinrange mabila ada boleh waktu Makassar. Nah, engkau biasa putar hanya radio RRI. Nah, usahakan jamaah sekalian sebenarnya yang dilihat itu jadwal imsakiyah lintangnya yang melewati lintang Pangkep. Alhamdulillah kalau di Sengkang saya orang Bone, kita berpatokan di sana radionya Sadia. Karena Sopeng Bone Wajo itu satu garis. Artinya waktunya kurang lebih sama. Jadi narekoban nih radio dia Sadia, Manretoni daerah Bone Sope Wajo. Kalau di Pangkep mestinya ada yang menyatukan daerah kita di sini supaya kita tahu, karena jangan sampai berbuka di tahu di Jepandang kita masih ada sekitar setengah menit. Berarti menurut hukum fikih dena seposata, karena yang dimaksud berbuka itu kalau tenggelamnya matahari. Jadi ini perlu dipikirkan, ini pikiran pemerintah jamaah sekalian untuk menyatukan. Kau boleh engkar radionya Pangkep diputar ya, supaya waktunya benar-benar jadwal imsakiyah waktu Pangkep. Yang kedua yang saya mau sampaikan jamaah sekalian, ini sering ditanyakan oleh jamaah. Bagaimana hukumnya yang perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil? Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Bahkan disunahkan tidak berpuasa kalau memang itu bisa mengganggu pertumbuhan janinnya. Narekemat tampui, maka dokter dena berkembang janita berbuka ki. Nah sahabat dena wajib ki puasa di makun raya narekemat tampu ki. Kecuali kalau sehat-sehat janinta. Nah, sedangkan kita dalam keadaan puasa dan magaga, tetapi kalau dokter mengatakan tidak berkembang janinnya, maka silakan berbuka. Nah, terus bagaimana Ustaz untuk menggantinya? Menggantinya engkau perbedaan pendapat ulama. Engkau makada diganti nasi bawai puasa, engkau tu makada diganti nasi bawai fidyah. Alhamdulillah, satu hari sebelum puasa Majelis Ulama mengadakan rapat, saya juga menyampaikan karena saya bagian ketua pengkajian. Jadi kalau ada penelitian, saya terjun langsung penelitian tentang masalah di Majelis Ulama Pangkep. Termasuk dengan Ustaz Samui, juga masuk anggota MUI. Itu sudah diputuskan jamaah sekalian. Pidiana makun raya nareko matampu iya rega menyusui, makokoe 30 rupiah. Jadi seso kita membayar 30.000 rupiah. Jadi nareko siulang 30 zona 30 kali 30.000. Jadi 3 kali 3 asar ratu nasab rupiah. Tahun riolo masuli-suli nasab 50 rupiah. Ya karena dihitung sebenarnya dalam hukum fikih itu hanya memberi makan satu orang miskin. Cuma kesepakatan Majelis Ulama Pangkep memberi makan itu bukan cuma satu kali makan, tapi memberi makan 2 kali makan. Jadi dihitung harga yang paling murah 15.000 rupiah. Ya, kali 2 berarti 30 rupiah. Sebenarnya kemakadaki bagaimana reko cica mi manre. Masih kelada ki. Cica di pandre tahu maka koe bekedo manre tahu dilan sesuai apalagi Ramadan sahur dengan berbuka itu pun engkau garawaru di Pangkep konya atau di Sigeri 15.000 rupiah. Saya kira masih impolada nih rupanya. Ya, jadi tidak usah ditawar lagi 30.000 satu hari. Wajah nih. Atau ibu yang menyusui.
Ibu yang menyusui itu nareko dega gawe susun nareko mau puasa aja nata puasa bu. Ya, tetapi dibayar dengan dua tadi pendapat ulama, ada yang membayar dengan agasannya puasa, ada bisa juga dibayar dengan fidyah. Atau nareko engka tamatota kasih pensiun nih, malas-alasan nih, usia lanjut, ya nareko mau puasa mengatamelo ipinsang aja tapas sama puasa. Nah, tetapi kalau orang tua tidak ada pendapatannya, maka yang berhak untuk membayarkan adalah anak-anak. Jadi nareko tamatata kasih pendapatan nadi mau puasa, tetap wajib mau puasa. Tetapi puasanya diganti dengan fidyah, pembayarannya terlalu plus sona seso. Tapi dengan catatan jamaah sekalian, nareko anak mampu, nareko tomatuan na dia mampu, anak na to dia mampu. Anak na lagi dia nulai malingi agas lengkapi kebutuhan sehari-harinya aja nah. Nasabala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kalau engkau mau anak na diwajarani, maka hendaknya anaknya yang membayarkan fidyah jamaah sekalian. Ini yang tentang masalah ibu hamil, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kemudian yang sering diperdebatkan sekarang, seperti saya sudah diminta nih. Orang yang mau melaksanakan ibadah haji harus sampai booster. Nah, iya apa ibu vaksin saat dengan vaksin kedua? Dia pegang boosterku. Sedangkan sekarang aplikasi haji sudah dimasukkan laporan boosternya jamaah. Jadi saya selalu dihubungi oleh panitia haji yang ada di Sorong, Ustaz. Agasan vaksin tak? Saya mengatakan taja-taja nih yolo. Nasabah hari pertama, minggu pertama, mabela-bela jadwalku oleh pangkajene. Jadi nanti setelah besok di Marang, insya Allah saya akan booster. Nah Ustaz, bagaimana caranya? Apakah mas suntik? Dalam hukum fikih sini dikatakan suntik Pak. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Atau apakah ada suntikan masuk di anggota tubuh itu membatalkan puasa? Di dalam kitab fikih kontemporer, karena di dalam kitab fikih yang lama itu ya dijelaskan Pak. Tapi dalam kitab fikih kontemporer dibagi dua. Engkau suntik yang memberikan tenaga berupa makanan dan minuman di dalam tubuh tak. Eteganya roh jamaah sekalian. Papa narekong kami tama rumah sakit, engkau tu disuntir jarita. Aga sandero. Ya, impus. Aga nareko impus, aga mitama. Why? Nah, kalau impus itu kata teme-teme kita tuh. Coba gere, pura kimalas di impus kita teme-teme gitu. Kenapa tak teme-teme? Karena sebab mitama why? Kalau masuk air, papa nareko minuki. Jadi kalau impus masuk di anggota tubuh ta, otomatis batalkan puasa ta karena tidak sah puasa ta. Atau ada orang yang tidak bisa makan, dia nulle manre, ribit tamaki ringan nah. Agak sandan kata selang, biasanya kata mata malasa, ribit tamaki ringan nah. Kalau tidak salah namanya sode aga. Ya. Ya, tanya oksigen termasuk oksigen. Engkau biasa kau ingat itu makanan disuntikan masuk langsung ke hidungnya. Kalau tidak salah sode kayak namanya. Ya. Dan saat ini jamaah sekalian bukan cuma orang sakit. Dalam kehidupan di barat itu, di Indonesia sudah ada juga memperhatikan para artis-artis kita yang sudah malas makan. Ya, dia nagagasan nafsu makan nasabah najaga berat badannya. Ya, dia lo manre nasabah mito menre badannya. Engkau penyakit apa kroba. Akhirnya apa? Dokter memasukkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, malah sehat. Tapi orang makanannya langsung minta meringan. Nah, karena dia mau tetap kuat, kemudian tidak mau gemuk, tetapi tetap ada nutrisi masuk dalam tubuhnya. Nah, ketika dia orang berpuasa seperti begini, otomatis dia seposana sebab mitama andre dan nia mitama inum. Jadi sudah clear narekori impuski ya rega dimasukkan makanan di hidung atau tadi oksigen. Otomatis itu sudah membatalkan puasa. Nah Ustaz, yang mana yang tidak membatalkan puasa? Ini. Contohnya mapadisit tak. Kadelet tahan. Kemudian sakit gigi, demikian puasa. Kemudian kita datang ke dokter, dokter mengatakan izinnya harus dicabut. Kan disunti yolo. Nah rekori sunti irugusita, dia magagalanjukan puasa tak. Karena suntikan itu hanya menghilangkan nyeri. Bukan masuk untuk menguatkan masuk ke paru-paru kita dan masuk ke lambung kita. Jadi dia nabatalkan puasa. Sama juga hanya jamaah sekalian, saya lebih sependapat
bahwasanya vaksin. Nah, tadi kayak booster, vaksin 1, vaksin 2, sekarang sudah keluar vaksin booster 2 kayaknya. Maka ketika booster itu kan disuntik maki bawang, dimasukkan dalam anggota tubuh kita, maka itu tidak masuk langsung kepada untuk makanan yang ada di lambung atau yang ada di paru-paru kita, maka itu tidak membatalkan puasa saya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Tapi mayoritasnya Pak, kalau dikali-kali itu tidak masuk seperti tadi cairan yang masuk di anggota tubuh kita. Jadi nareko pentilade nih harus melaksanakan suntikan, silakan melaksanakan, karena itu ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi nareko engkau booster wan ini lebih makasih booster wan niki. Ya, tapi kalau ada malam. Tapi nareko dia gagal jalan kecuali dengan siang, ya silakan saja jamaah sekalian dan tidak usah dibatalkan puasanya. Nah, ada satu yang hampir seluruh ulama mengatakan batal. Yang mana itu jamaah sekalian? Yaitu ketika donor darah. Ya, engkau silot tamalasa membutuhkan darah, dia gagal darahku malah. Nah, ketika dikeluarkan darah itu, maka otomatis membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena darah itu yang menguatkan kita. Ketika dikeluarkan darah atau ditransfusi darah masuk kepada seseorang, maka itu otomatis membatalkan puasa. Jadi ini yang fikih-fikih kontemporer yang perlu kita sampaikan kepada jamaah, karena realitanya sudah sering kita dapatkan dan sering kita dengarkan. Jangan sampai kita terlalu khawatir. Nah, itu disebut tadi malam mizanul amal. Ada timbangan amal, pentingnya untuk belajar syariat supaya kita mengerti jamaah sekalian yang mana membatalkan dan yang mana yang diperbolehkan. Terakhir sekali jamaah sekalian, ada yang disebut dengan makruh. Agar sengaja makruh, deto naletu sampai kepada batal, tetapi lebih kesini nareko ditinggalkan. Yang manakah itu? Bahwasanya masuknya segala sesuatu di anggota tubuh kita yang secara tidak langsung. Contohnya, rongga-rongga dalam tubuh kita, engkau mata tapa, engkau ada culita, engkau ingat tak, engkau saya minta maaf, dubur dan kubul. Makanya ulama kita mengatakan di dalam bulan suci Ramadan dimakruhkan untuk berendam atau berenang. Jangan sampai bulan Ramadan, lo ketondang-nangis. Ya. Apakah puasanya sah? Puasana. Dengan catatan nareko nangis aja na minum. Nah, sabang kata biasa naik impelu kita pamitamu ya, batal itu. Tetapi kalau kita hanya berendam, semuanya berenang, kemudian tidak masuk air di mulut kita atau di hidung kita, masih sah puasanya, tetapi masuk kategori makruh. Nah, sama mage makruh pernah diteliti Pak, ahli kedokteran menelitinya. Ternyata nareko berendah kiri waye, mitama sebenarnya itu waye agasannya lubang dubur tak. Ya, mitama riurita sebenarnya Pak itu. Makanya nareko berendah itu kan kembung ngepota tuh. Ya, kembung ngepota. Jadi secara tidak langsung mitama sebenarnya, tapi tidak dirasakan, karena yang dirasakan itu biasanya melalui dengan mulut. Makanya ulama mengkategorikan terlalu lama berendam di air itu tidak sampai kepada merusak puasa, tapi masuk kepada makruhati puasa, makruhnya puasa jamaah sekalian. Nah, ini mungkin pasti kita mengerti semua. Terakhir sekali sebelum kita tanya jawab, engkau biasa di kampung Pak, amureku. Jadi malesi mau puasa, tapi dia letah keluru dah. Wah, malesi lah mau puasa, tapi dia letahnya tole dah. Ya, utanai. Magi datole maka de tanasa na batal puasa na nasaba deto maso. Ya, dega nasa de mo nasa maso matole makabawan daripada madiulukku nasa de watole. Nah, saya sampaikan bahwasanya merokok itu membatalkan puasa. Kenapa membatalkan? Karena masuknya di rongga. Coba matole ki mitama ko nya Pak masuringa Jadi siaga nitamaki dua. Mitama riti mutta kemudian masuk ringat tak. Jadi ketika ada masuk di rongga, maka itu sudah membatalkan puasa jamaah sekalian. Jadi ini pentingnya mengaji fikih. Jadi penting mengaji fikih tadi. Kalau sudah pahami ke masalah fikih, baru kita bisa sampai tadi kepada rahasianya sebuah puasa. Saya kira ini yang saya sampaikan jamaah sekalian. Jadi saya persilakan mungkin kemopa
waktu sekitar 20 menit atau 15 menit jamaah sekalian. Nasabah itu sempajang syuruk. Ya, sempajang syuruk nareko macakka ni saliu wadi ni sempajang. Maka koe cede menit masakka. Ya. Tetapi kalau salat duha menre pi matanda soe. Nah, jadi ini mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit bisa kita salat syuruk. Ya, boleh, persilakan juga ibu-ibunya. Ya, silakan. Mana panitianya mungkin kasihkan mic. Ya. Nih, kalau makutan ya orang ini ya lo. Makun rennya kalau kemakutannya bisa kita tong. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Iya, terima kasih. Luar biasa. Iya. Atau langsung saya jawab atau gimana? Oh, mungkin. Oh, 3 pertanyaan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, oke. Kasih. Makun Rena. Iya. Ibu-ibu, mungkin ada yang bisa bertanya? Langsung jawab. Iya. Oh iya. Iya, silakan. Iya, silakan. Mungkin makasih disebutkan ngasena biar mata inggarangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video.
Ya. 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 Siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 pertanyaan tapi mungkin ada 6 ya pertanyaan yang masuk. Tadi yang pertama niga seta. Ya, biar. Oh, Pak Samsudin ya. Dari Pak Samsudin, kalau bahasa agamanya ini adalah gaddul basar, menjaga pandangan. Tapi menarik ini, nasabah jama-jaman na kasi biasa pengalie melo dedi tanaseng nang kalaalo yolota. Ya, mungkin kalau penjual mungkin bicara kita itu mapaku kan kurang ajar akidi. Ya, lo diitai wah. Masya Allah. Mungkin bahasa begitunya Pak ya, kalau bahasa penceramahnya itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan memang. Yang pertama tentunya di orang tua minimal Pak di tomatai raja ke masjid tapi dah lalu anak tak makada nareko masuki ya gasan nata sampai orata. Ya karena ini yang kita pertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Janganlah kita masuk kepada perdebatan apakah itu jilbab itu wajib atau tidak wajib. Intinya mayoritas ulama mengatakan memakai jilbab itu adalah wajib. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan diperdebatkan kewajiban. Intinya di budaya masyarakat tak jauh lebih beradab orang yang menutup aurat dibandingkan yang tidak menutup aurat. Jadi kita sampaikan nata narekori boleh daripada jilbab dia magaga tapi nareko melo masuk ya haruskan ya apalagi lo kori pasai nasabah kasihangi Bapak seperti Pak Samsudin ini nasabah ya dia di tema itu ya nabilang Ustaz Salati barambai dilihat dosa ki. Jadi intinya tetap kita ada penghormatan. Kalau lupa di tetap panah bawang. Itu salah satu trik yang diajarkan ketika berhadapan dengan perempuan yang membuka aurat. Aja nanti talengi tap panah bawang tanah. Ya, itu yang bawa matanda. Nah, sama leseki yawa bah, bahaya yang kedita lain. Jadi salah satu triknya Pak karena di budaya tak nare kongka pengali dia itu mapakwe, nasa ki matu dia dihormati. Ya, jadi tetap dilihat tapi matanda bawa rita makun rayu. Nasabah melihat matanya perempuan itu tidak apa-apa jamaah sekalian. Karena bahkan ulama yang paling yang paling fundamental yang mengatakan wajibnya pakai nikab cadar itu kan masih membuka matanya. Artinya mata masih bisa kita lihat. Itu yang pertama Pak. Tetapi insya Allah puasa tak Pak. Insya Allah puasa tak diterima. Asal jangan melihat yasa itu terjauh Pak. Makura-kuran itu. Jadi kita bawa matanya. Itu triknya jamaah sekalian. Yang kedua, tadi pertanyaan dari saudara kita yang ada di sana. Asal tani kah? Ya. Icang. Ihsan. Oke. Yang kedua yaitu dia puasa tapi dia sempajang. Makanya kan kemakada ulama. Sininna to mas sempajangnya pasti mapuasai. Ini luar biasa sempajang tosi. Sininna to mas sempajangnya raji mas sempajang pasti papuasa itu. Tapi ini sininna to mapuasai maka si sempajang. Nah, ini nyata Pak ya. Ya. Bahkan rilan ulan Ramadan luar biasa Todenan kan ditang masihnya, mitama masihnya, alhamdulillah. Jangan ini luar biasa bulan suci Ramadan. Andai kata bisa setiap bulan Ramadan, maka penuh terus masjid ini. Jadi terus bagaimana kalau begitu? Ya, yang jelas tetap dia berdosa karena meninggalkan salatnya. Tetapi jangan pula kita mendiskreditkan bahwasanya magelomi puasa ante dia kasih sempajan. Ibaratnya kan puasa itu wajib. Sedangkan salat juga itu adalah wajib. Maka kalau dia melaksanakan puasa tidak melaksanakan salat, semoga diberikan hidayah untuk memperbaiki salat 5 waktunya. Jadi itu yang saya jawab dari masalah. Tapi memang realita yang terjadi nareko makasih sempajanna makasih to puasana. Tapi dena sininna makasih puasana makasih sempajanna. Yang kedua ini saf. Ini pertanyaannya sama dengan tadi pengaji. Bagaimana kalau terlambat? Jadi kalau kita terlambat jamaah sekalian ada tata caranya. Yang pertama, kalau kita terlambat
rakaat terakhir nih Pak Imamnya sudah tahiyat terakhir. Masampajang mangaribi tahiyat terakhir nih. Kemudian kita lihat jamaah banyak yang datang. Mereka dari jamaah yang datang. Ajak nata cekor sab pertama. Biarkan dia salam dulu baru kita ikamat membuat jamaah baru. Itu tata caranya. Yang kata biasa lo ni mabar salat tawe na lalu mo padahal megalad de jamaah saliwang. Jadi kalau mega mo padita megalad de jamaah, aja yang taceri biarkan dia salam kemudian kita membuat jamaah baru. Tapi nareko mega jamaah. Tapi nareko cilaleta mi. Langsung ni takabbere kemudian langsung tahi. Aja tosi takabbere langsung ruku i'tidal. Tanya salat berjamaah sanero, salat sendiri. Kenapa tidak sesuai dengan tata cara salat berjamaah. Salat berjamaah nareko masbuki mereka matahiyat ni Pak Imam. Takabbere ni bawang, aja ni dibaca doa iftitah, jangan dibaca Al-Fatihah langsung tahiyat. Tapi dikategorikan masbu maki. Ya, engkau tu biasa masbu'i lalu Pak Imam. Pak Imam na sudah sujud, napaksakan alaihi alhamdulillah dhalin, subhana rabbiyal sami Allahu liman hamid. Lalu Pak Imam. Kalau mapakiro tetap sesampainya tapi tidak dihitung sebagai salat jamaah. Karena jamaah itu harus mengikuti imam. Atau nak ceri Pak Imam tapi nalalung gerakan Pak Imam. Contohnya, Pak Imam depa na sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah lena. Pak Imam depa na tattong pole risujuna, tattongnya lena pole risujuna. Artinya nalalungi gerakan Pak Imam. Kalau dilalung gerakannya Pak Imam sama tadi. Tetap sah salat tapi tidak dihitung sebagai salat jamaah. Rugi tombol gitu lo kori masih gie tapi dia sampai jamaah. Itu tadi. Jadi yang kedua, kalau kita masbuk diperkirakan masih banyak ada orang yang datang, maka jangan membuat saf kiri dan jangan membuat saf yang kanan, tapi kita membuat saf yang di tengah. Agak gunanya jamaah sekalian supaya nareko engka jamaah pole arah sebelah kanan bisa mengikuti menambahkan saf di sebelah kanan. Nareko engka jamaah pole di sebelah kiri bisa menambahkan saf yang ada di sebelah kiri. Jadi mapakero. Jadi narek mabuki saf, usahakan mabuki saf di tengah. Ya, Ustaz, bagaimana rek engka saf na koroy? Kenapa kami tama ya? Masa mabusi ka saf konye? Ini perlu pemahaman masyarakat bahwasanya tata cara masbuk itu narek mabuki saf baru hendaknya yang pertama biasa menentukan itu. Yang pertama menentukan itu mega mau foto saliwang mabuki saf yang ada di tengah. Itu tata caranya jamaah sekalian tentang masalah saf. Yang kedua tadi fidyah. Angka pendapat makada mapidiyaki maka majatoki puasa. Ini memang ada pendapat ulama. Bagi orang yang hamil mengkhawatirkan yang dikhawatirkan itu anaknya bukan dirinya. Jadi ada pendapat memang yang ketiga, dia tetap berpuasa dan membayar fidyah, tapi ini pendapat yang kecil. Yang manakah itu? Bagi orang yang hamil mengkhawatirkan anaknya. Nareko agak sandade wanre anakku malah sama atau rilalapoku. Maka ketika begitu maka dibayar fidyah, dibayar pula dengan puasa. Tetapi ini pendapat ulama yang kecil. Mayoritasnya mengatakan ya boleh bayar fidyah, boleh pula dengan hanya membayar dengan kalah. Tapi kalau sekarang Pak, kalau saya bisa fatwakan, alangkah bagusnya dibayar fidyah saja. Kenapa fidyah? Karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan dan minuman, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya dia sehat tapi dia puasa. Ya, sehat tapi dia puasa. Ya. Kemudian dia tidak membayar qada, tidak juga membayar fidyah. Anareko engkau to Pak sehat-sehat mi bawang mega dina wajah ni bawa fidyah dina waddi. Dia tosi mengatakan kalau pak itu Pak Ustaz asarami ratuna sebuah aja ndak puasa di wajahnya saran-saran sebuah. Adanya waddi. Karena yang membayar fidyah itu hanya orang tertentu. Contohnya tadi orang hamil, orang menyusui atau nenek-nenek. Bagaimana kalau orang sakit? Orang sakit tidak bisa bayar fidyah, Pak. Kalau dia orang sakit diprediksi akan sembuh, maka dia tetap menggantinya dengan puasa. Ada orang sehat bisa tidak puasa dengan catatan kalau dia melakukan
perjalanan. Lokad sempuan di Palopo, lebih 100 kilo. Waktu dia nak puasa. Tapi dengan catatan mata di luar bulan suci Ramadan sebelum memasuki Ramadan berikutnya, maka dia harus bayar kalah. Begitu Pak. Jadi dia itu yang mendengar ke majafid dia. Nah bagaimana orang sehat-sehat tidak bayar tomi kada? Kalau fidyah memang tidak bisa. Maka tentu dosanya berlipat ganda jamaah sekalian. Engkau rumah kota Ustaz. Kenapa kau toba? Mapamula nasang 10 pitu tahun umurku letu 45 tahun dia kau puasa. Apa cara wajah mana garir puasaku? Saya katakan tidak usah dibayar karena berapa yang mau bayar itu. Bagaimana caranya saja tobakan di bawah. Sudah mau tobakan pemegai puasa sunat. Karena puasa sunat inilah nanti yang akan menutupi puasa-puasa yang ditinggalkan. Sama juga Pak pemegai sempaja sunat. Nasabah ia tu matut tutup manangi sempaja wajita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang menjamin dirinya tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Kira-kira engkau jamin alena. Dan engkau nak salat sampai 5 waktu. Saya kira jarang orang begitu. Pasti engkau kalata. Maka pasti ada yang pernah ditetang. Atau pernah kita salat tidak sempurna di akhir waktu. Maka yang menutupinya itu adalah salat sunnah. Sama dengan saya sampaikan tadi. Megalada kalan dan 9 ini. Maka tentunya ditobatkan saja jamaah sekalian. Yang dibayar keadaannya itu maka kalau masih diingat. Contohnya tahun lalu. 5 kalaku wajai sebelum memasuki Ramadan berikutnya. Ini tadi jawaban dari yang pertama. Engkau mau 5 menit atau 10 menit? Ya, silakan ibu-ibu. Ini gilirannya ibu-ibu yang ada di belakang. Ya. Ya. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Apakah bisa setelah Ramadan kedua tetap bisa diganti atau Ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utang kepada Allah lebih didahulukan dibandingkan utang sesama manusia. Contohnya beri contoh apa kue? Malasa bineta contoh, malasa anak taga atau malasa keluarga ta ditinjau lo ke rumah sakit, dia apa aja. Jilo jupanda dia apa aja. Adi sunnakai man nazar. Kalau bahasa tadi mat tinja. Tinja itu nazar. Nazar itu kan utang kepada Allah. Puang. Nareko pajami kasih matu anakku malasa. Pura dioperasi na sehat-sehat mui. Meloka gasan na acara-acara magirebembe. Wading? Ya, magirebembe na bukan kepada yang salah kalau seumpamanya magirebembe kiri aju kajungnya dia wading. Tapi kalau makalaki matinja ka meloka agasan na mulli keluarga tasyakuran untuk magirebembe. Kemudian jamaah sekalian ternyata sehat betul anata. Ya sehat anata. Nah sementara engkau tu inrata. Angkat tu biaya rumah sakit kami inrata ko saudara rata. Nang kasi dia kasih gajiku na ye wadi ulia bembe. Tega jalo wajah. Wajah inreku atau wajah ye nazarku. Tentu didahulukan nazar. Karena nazar jangan ditunda-tunda. Biasa na perlihat kaki puangi. Tapi malas pengen anata. Tapi tinggal tu be purka beli sama janci. Biasa na pidak kaki puang itu. Jadi nareko nasar aja lar tatundai. Nasabah itu utanta inreta lori pang Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh. Sama pula halnya dengan puasa. Puasa itu bukan utang sesama manusia. Tapi utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, nareko lepas ni puasa langsung tak ganti ke Allah. Engkau cara lain yang lebih gitu. Mau tahu caranya Ibu? Tentu kita mau cari yang lebih mudah. Ada pendapatnya Imam As-Suyuti namanya al-ishtiraku fin niyah. Agak al-ishtiraku fin niyah ripasedi niyah. Jadi dua amalan tapi ripasedi. Dengan catatan tidak boleh sama. Ya. Satu wajib, satu sunnah. Pepogo carana. Nareko pura kika malepe matu
hari raya Idul Fitri dan bagi kima puasa. Nasabah mage, nasabah namanya hari Lebaran. Tapi kalau besoknya boleh puasa atau tidak? Ya, nareko dia mau puasa kamu apa dari agasan sejarah siaran dia maka aja ada puasa telung ngaso. Tapi wadi mau puasa kecuali kalau Idul Adha telung ngaso nareko burma lepet tawe kamu apa ya sebut dengan hari tasyrik. Tapi kalau sudah malepet tawe sama bawa dia wadi mau puasa. Ya. Nah, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama ramadhana summa atba'ahu sitta min syawal. Nigi ma puasa Ramadan dan niya nalanjutkan ni enang ngasona puasa Syawal. Aga na Nabi ta papa narek mo puasa taru-taru. Tentu disunahkan puasa Syawal. Makanya ulama kita mengatakan narek ko engka kala tabu. Bapak, ibu yang paling banyak nasabah biasa haid. Narek ko engka kala ta wadir ripasi gabung. Dengan catatan yang kita niatkan jangan yang sunnah, yang mana wajib. Yang wajib kalla atau puasa Syawal. Yang wajib adalah kalla. Maka yang kita niat utamanya wakata mau puasa bahagia puasa qada. Ya rega puasa kalla. Dan niat upasi gabungi dan niat puasa Syawal lagi. Aja niat puasa Syawal dipacai puasa kalla ta. Dan wadding. Jadi wajib didahulukan kemudian dipacai sunnah wadding. Tetapi tentunya jauh lebih afdal nareko ripasarangi. Ya, tersendiri sawalenna, tersendiri toi puasa kalla. Tapi nareko risawala ni. Risawala ni tagabubawan ni Bu dibandingkan masa seki. Tagabubawan ni jadi mau puasa qada ki kemudian teniakan juga untuk puasa Syawal. Papa nareko masampaja ki Pak. Jadi ini bukan cuma puasa, semua ibadah. Mitama kini masih dita ri agasanne. Rita kan makong katu jan timernya. Tinggal 2 menit. Wadi mau masempajang. Sedangkan angka hadis Nabi tamakada aja lalu mitamar len masih langsung tudang sampai kalian salat 2 rakaat. Salat itu disebut dengan salat sunat tahiyatul masjid. Lotoka masampajang sunat tahiyatul masjid, lotoka masampajang fajar. Atau lotoka masampajang qabliyah subuh. Nasabah nareko masampajang fajar ki pahalanya seperti dunia dan seisinya. Bagaimana kaya apa Pak? Kalau semua tambang, semua nikel yang kita miliki. Jangankan berapa hektar saya tanah, bagaimana kalau dunia dan seisinya kita yang miliki. Lotoka masampajang tahiyatul masjid, lotoka masampajang fajar. Sekalian pasti gabung nih. Tega didahulukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan kamu duduk sampai kamu salat 2. Sementara maka tobe Nabi tang kana muda tu na sur tatto. Tatto sampai dan rakaku. Jadi mitama ki wakata mas sampai sunnah tahiyatul masjid upasi gabung irden re. Sampai sunnah qabliyah subuh. Wadi Pak. Nah sebab waktu itu di bawah tinggal 2 menit. Kecuali kalau waktunya den re bangsa nama lamping kamu papi itu meneh ya. Mas sampai tahiyatul masjid ki yolo lece-lece ki onrong mas sampai sunnah fajar kamu buat tu mas sampai sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah rawatib. Saya kira begitu Pak ya. Iya. Ganda ni kapan? Iya. Atau kalau kamu mau ibu-ibu saya persilakan. Kalau bapak stop bapaknya megalada. Engkau mau ibu-ibu? Angka kerja kecet dia. Maka dah memang engkau mau ibu-ibu na tu. Ya. Yang saya takutkan jangan sampai ada satu megalada makutanya berikutnya. Ya, cek di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya kita terlambat salat subuh. Ya. Biasakan kita bangun jam 7. Ya. Ada yang bilang kalau tadinya kita bilang usah ini pada suci keadaan. Iya. Kan jangan begitu. Ya, makasih Bu. Ada juga salat subuh tetapi tidak salat zuhur dan tidak laksanakan salat asar. Apakah bisa diganti dengan hari-hari lain?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu siapa namanya tadi? Ini ibu siapa? Luar biasa pertanyaannya. Oke, kasih Ibu Haja Nur Hayati. Ini semoga tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Ya biasanya, kalau biasanya sering-sering kita moto tepi itu Bu. Bukan ibunya ya, bukan ibunya. Yang contoh lain disampaikan. Kalau moto kita tepi itu kan dia gagal waktu sampai subuh. Itu waktu sampai subuh, mapamula fajar sadik. Kan 2 fajar tuh. Denre pengurus masjid ketika dia menyampaikan tiba saatnya imsak. Imsak itu baru fajar kazib, fajar bohongan. Nanti tidak bisa kita puasa ketika fajar sadik pada waktu azan. Nah, waktunya subuh itu sejak fajar sadik, azan lah kalau kita di sini, sejak azan sampai munculnya cahaya. Sekarang kan matanya seliwan. Matanya seliwan, berarti bisa lagi masuk sampai sunnah syuruk. Ya. Dan ini masuk subuh. Terus bagaimana kalau saya bangun jam 7? Jangan 7. Engka 2 niatna. Yang pertama, nareko moto kita tepi itu, tangkalinga Bu, nareko moto kita tepi itu, tapi dewan kalinga dan rebang. Jadi saya tidak dengarkan tadi azan. Saya tidak dengarkan pula pada waktu bunyi masjid. Assalatu wassalamu alaih. Benar-benar tertidur kak. Nanti tepi itu nampakkan moto. Pepo carana, lokani malu wejene aja tak bicara. Jangan tahu sih lo buka ke jolos HP ta, cek WA ta, cek TikTok ta, dia bicara gitu sana. Tidak dilaksanakan langsung pergi ambil air wudu, kemudian niat salat subuh. Itu bukan qadaan tapi adaan. Kenapa adaan? Karena engkau di sana. Rufi al-qalamu an thalasin, diangkat pena 3 hal. Salah satunya wa anin naumi hatta yastaiqi.